فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekarang Ista'in billahi wahdah. Itu judulnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa tadi? Kita ulang aja sebentar ya. Hanya kepada Allah kita memohon, menyembah, mengibadati Allah. Kita hanya kepada Allah saja beribadah. Kita hanya kepada Allah saja minta tolong. Kita tidak beribadah menyeru selain Allah, selain Engkau ya Allah. Wala nasta'inu illa bika ya Allah. Dan kami tidak juga minta tolong kecuali hanya kepada Engkau juga. Zakara ulama'u al-balaghah. Ulama menyebutkan balaghah, bahasa tentang ini sampai ke puncaknya. Puncak daripada pembicaraan ini adalah Allah saja yang didahulukan, ya. Ulama mengisyaratkan bahwasanya Allah Ta'ala itu didahulukan penyebutannya. Allah Ta'ala didahulukan penyebutannya sebagai maf'ul di sini atas fa'il. Sebutan untuk objek bahwasanya Allah saja itu didahulukan. Iya kadarnya hanya kepada ya. Didahulukan engkaunya yaitu Allah itu sebelum perbuatan. Maf'ulnya didahulukan penyebutannya sebelum pekerjaan dan orang yang mengerjakan, fi'il dan fa'ilnya. Maf'ul yang didahulukan. Ini bermakna apa ini? Bermakna membersihkan peribadahan dan minta tolong itu hanya Allah saja, ya. Mengkhususkan ibadah dan pertolongan minta tolong itu hanya Allah saja, ya. Dan menggabungkan keduanya bukan untuk selain Allah. Keduanya itu doa Allah saja, bukan untuk selainnya. Inna hadhil ayah allati yukarriruhal muslim asyaratan marrat. Sesungguhnya ayat ini sering diulang-ulang oleh seorang muslim. Ya, diulang-ulang ya. Berapa kali dibacanya? Di sini asyara marrat, asyarati marrati, asyaratil marrat, belasan kali. Kalau wajib aja 17 kali dari semalam ya. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 berapa itu? 2 sholat subuh. Iyalah. Tambah 4 tambah 4. Ada 10 itu. Tambah 3 13 tambah 4 lagi 17. Itu baru sholat wajib. Diulang-ulang ya karena kudu ya karena nasta'in. Iya kan? Diulang-ulang. Oke. Diulang-ulang supaya apa ini? Mengkhususkan peribadahan itu hanya kepada Allah saja. Ya. Bukan untuk kepada selain Allah. Ya, betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innal ibadah fi hadhil ayah ta'ummul ibadati kulliha. Sesungguhnya ibadah di dalam ayat ini adalah bentuk keumuman ibadah seluruhnya. Sesungguhnya ibadah dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bentuk keumuman ibadah, seluruh ibadah.
seperti sholat, nazar, zabah, wala siyama doa liqouli ta'ala. Ya, ibadah meminta beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada minta tolong hanya kepada Allah itu adalah umum. Baik di dalam sholat maupun nazar maupun dalam bentuk menyembelih. Tak terkecuali pula doa. Ya, itu untuk Allah, hanya kepada Allah. Ya, menyembelih hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Bernazar juga begitu, sholat juga begitu. Ya, tidak terkecuali doa juga, karena doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Rawahu Tirmizi wa qala hasan sahih. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Fakama anna salat, sebagaimana salat tidak boleh diperuntukkan bagi Rasul. Salat itu tidak boleh untuk Rasul. Salat itu untuk Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarikalah. Surah apa dia? Surah Al-An'am. Inna salati wa nusuki. Ya, tidak boleh diperuntukkan untuk Rasul, untuk para wali. Demikian juga doa tidak juga boleh diberikan kepada Rasul. Karena itu doa itu adalah ibadah. Bal huwa lillah, bahkan hanya milik Allah saja satu-satunya doa. Salat juga. Sebagaimana dalam surah Al-Jin, apa bunyinya? Innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada. Katakan Muhammad, hanya saja aku berdoa kepada Rabb saya, dan saya tidak pernah memberikan persekutuan dengan peribadahan kepada Allah itu kepada siapapun. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ya, tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata Syekh, siapa namanya? Muhammad Jamil Zainul. Ya. Dakwah Zinnun. Doanya Zinnun. Siapa Zinnun? Nabi Yunus itu gelarnya Zinnun. Pemilik ikan nun. Pemilik ikan nun. Ikan nun pernah mengandung Nabi Yunus, mengajak bertamasya di dasar laut. Masjid berjalan apa ya? Masjid Nabi Yunus. Iya, masjid berjalan ya. Dia beribadah di dalam perut ikan yang besar itu, kayak masjid itu. Ya. Da'watu Zinnun idza da'a biha. Ketika dia menyeru ke Allah dengan doa tadi, ya, dalam berdoa dia menyeru. Apa yang dikatakannya? Di dalam perut ikan itu apa katanya doanya? Dengan doa tauhid juga. La ilaha illa anta. Coba baca. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu. Minaz zalimin. Apa artinya itu? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Iya. Apa? Tidak ada ilah sesembah. Tidak boleh Tuhan. Tuhan itu kecil itu. Ilah yang bagus. Ilah atau Rob. Apa bedanya Tuhan dengan Rob? Tuhan itu yang bukan Tuhan dituhankan juga. Disembah oleh orang-orang bodoh, orang-orang kafir Tuhan. Ya, sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah saja yang Tuhan itu. Dan Allah itu artinya bukan sekedar sesembahan aja. Apa makna Rabb itu?
Ada 3 atau 5 atau 10 atau lebih. Rob. Karena rububiyah Allah inilah jadi uluhiyah. Karena sifat rububiyah terjadilah uluhiyah. Nah, ini kan tauhid ini. Belajar tauhid ini. Rububiyah artinya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kemarin pernah dengar dibaca ya? Waktu kapan? Ya sering dulu. Rububiyah yang Tauhid itu 3. Apa saja yang ditauhidkan Allah itu? Allah itu ditauhidkan dalam hal apa saja di dalam rububiyahnya. Apa rububiyah? Rububiyah itu penciptaannya. Allah sajalah yang mencipta, Allah aja yang mengatur, berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah berbuat enggak? Iya. Mana yang banyak perbuatan Allah dengan kita? Perbuatan Allah. Mana dalil? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Fa bi ayyi ala? Surah apa itu? Sudah dibaca fa bi ayyi ala? Rabbikuma tukadziban. Apa artinya? Coba tengok dulu ini nih. Ayat berapa itu? Ayat 30 nazalah. 30 atau 27. Yas'aluhu ani. Allah itu banyak berbuat. Allah itu sibuk setiap hari. Yas'aluhu, setiap yang ada di langit meminta kepada Allah. Setiap yang ada di bumi, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepada Allah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Sebanyak ini makhluk yang meminta sama Allah, sibuk Allah. Yang ini meminta ini, yang ini minta anak, yang ini minta rezeki, yang ini minta petunjuk, yang ini macam-macam. Dah dapat surah Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ar-Rahman surat 55. Enggak tahu juga ya. Ada nampak itu? Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dah dapat? 27 25 30. Yas'aluhu nada. Yas'aluhu ayat 29. Kurang lebih. Apa katanya? Selalu meminta-minta, berdoa-doa, meminta kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Setiap hari, kulla yaumin, setiap hari Allah itu sibuk. Sibuk dengan urusannya, mengatur, memberi rezeki, ya, mengabulkan doa, menjawab doa. Mana yang sibuk dengan kita? Allah lah. Kok merasa capek pula? Enggak sinkron, enggak masuk kan? Allah itu satu tapi mengurus semua. Banyak. Patut enggak kita berbakti kepada Allah? Patutlah ya. Allah itu banyak kerjaannya, banyak, semuanya Dia yang mengatur. Tak boleh kita durhaka kepada orang yang terbaik, orang yang telah berbuat banyak, orang yang telah memberikan kasih sayang kepada alam, pada makhluknya. Wajar tak kita menyembah, beribadah kepada Allah?
Nah, karena perbuatan Allah itulah sebabnya Allah diibadahi. Dari sebab rububiyah, dari sebab perbuatan Allah timbullah uluhi. Hanya Allah saja yang mampu berbuat. Kan Allah yang mampu berbuat. Siapa yang mampu buat membuat aras matahari? Ngasih makan seluruh makhluk yang di langit di bumi. Dari sebab perbuatan Allah yang mampu, yang paling mampu untuk berbuat itu, maka dia juga lah yang berhak untuk diibadahi. Masa orang tidak mampu, tidak mengapa-ngapa diibadahi, kan bodoh. Hotel bodoh lah. Iya, tidak mampu Yesus membuat apa-apa, dibilang belum pencipta langit dan bumi. Mana bisa? Kalau bisa menciptakan langit dan bumi, bisalah dia terhindar dari pembunuhan. Allah lah yang mengangkat ke langit. Nanti diturunkan kembali ke bumi. Untuk apa? Mematahkan kayu salib, membunuh babi-babi. Mengatakan bahwa aku tidak pernah menyuruh mengibadahiku, hanya menyuruh mengibadati Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, gitu dia. Jadi setiap saat Allah itu sibuk dalam menjawab doa-doa, permohonan-permohonan seluruh yang ada di langit dan di bumi. Ya, karena dialah yang mampu untuk mengabulkan doa orang yang berdoa, menghilangkan kemudaratan, memberikan kemanfaatan. Allah saja yang mampu, makanya Allah yang jadi Tuhan. Jadi sebenarnya orang yang nyembah Tuhan mereka itu sebenarnya orang itu nggak kayak mana ya? Bukan pengen disembah gitu. Nabi Isa tidak pernah meminta dia diibadati. Siapa yang membuat Nabi Isa menjadi Tuhan itu setelah berapa tahun? Sudah 300 tahun diangkat ke langit. Nah, baru ada pengangkatan, pelantikan manusia jadi Tuhan. Paulus lah yang membuat itu. Penyesat-penyesat yang mengaku-ngaku bahwa dia Tuhan, Nabi Isa. Nah, mengaku-ngaku, aku didatangi oleh Roh Kudus, ya, firman, agar aku diibadati oleh orang. Siapa yang percaya kepadaku, dia selamat, ditebus dosanya kalau berdosa, disucikan dia dengan darah Yesus di tiang salib. Kan kebohongan besar ini. Mana ada Nabi Isa bilang seperti itu? Tidak ada. Yang masuk akal itu agama Islam. Dia yang berdosa, bikin-bikin kesalahan, kemudian orang yang menebus dosa. Masuk akal nggak? Orang lain, Nabi Isa yang jadi penebus dosa. Nabi Isa kan juru selamat katanya. Siapa yang percaya dengan namanya dan beriman dengan namanya, dosanya akan dihapus, dibersihkan oleh Yesus Bapa di sorga. Ini tidak ada, ya, dibuat-buat padahal itu tidak ada. Nah, tidak ada. Betul kan? Jadi kalau antum berdoa ingin dikabulkan oleh Allah, apa doanya? Doa Nabi Yunus ini, da'watu dzinnun idza da'a biha wa huwa fi batnil hut. Seruan Nabi Yunus ketika dia berdoa di dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta. Coba baca. Kalau mau antum punya hajat kan, misalnya punya kebutuhan kepada Allah. Ya. Kalau antum punya kebutuhan, baca doanya. Kemudian sebutkan, berdoa dengan yang lain, pasti dikabulkan oleh Allah.
Ini kata Sahih Hakim disepakati oleh Wahabi, tidak seorang muslim pun, laki-laki yang muslim, berdoa dengan doa ini ya pada apapun saja masalahnya. Habis baca doa itu Iya. kita minta yang kita inginkan. Iya, illa istijaballahu lahu. Tidaklah seorang laki-laki muslim menyeru dengan doa ini, berseru kepada Allah dengan mempergunakan la ilaha illa anta ini, dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perkara apapun, fi syai'in qatta, ya, di dalam masalah apa saja dia memohon dengan didahului dengan doa ini dulu, ya, Allah akan kabulkan apa yang dia inginkan. Nah, dia ya, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattin. Tidaklah menyeru dengan doa ini, berdoa dia dengan doa ini seorang lelaki muslim dalam perkara apapun saja, kecuali Allah akan istijaballahu lahu. Allah akan kabulkan untuknya apa yang dia minta. Coba ulang lagi. La ilaha illa anta. Misalnya kita malas-malas mengaji, ya, malas-malas dalam mengulang-ulang pelajaran, malas-malas menghafal Quran, agak berat untuk ibadah. Nah, supaya diringankan, dibantu oleh Allah, baca doa ini. Tauhidkan, agungkan Allah dengan la ilaha illa anta ini, dengan doa ini. Kemudian akui diri kita ini salah. Apa arti ini kuntu minaz zalimin ini? Ini kuntu minaz zalimin, apa artinya ini? Ya, sesungguhnya aku, kuntu adalah aku ini telah masuk kepada golongan zalim. Akui aja kita zalim. Mungkin saja kita nggak tahu apa kezaliman kita, tapi Allah Maha tahu. Nah, ya, lebih baik mengaku salah daripada tidak pernah mengaku. Apa baiknya mengaku salahnya? Mengaku salah bagusnya apa? Bagusnya Ya, jadi bisa jadi orang baik lah. Kita salah, mengaku salah. Coba kalau kita salah, tapi mengaku nggak salah, kapan kita perbaiki diri kita? Nggak pernah, ya. Kalau kita mengaku salah, kita minta sama dia, salahku di mana? Oh, ini ya. Udah, kita baguskan diri kita yang salah tadi. Bagus nggak jadinya? Ketimbang kita membantah, mana ada aku bikin begitu, mana ada aku berbuat gitu. Hendaklah aku tahu kok itu artinya ini maksudnya ini. Pandai pula dia dari gurunya. Bagus kayak militer lagi kan? Militer aja ngaku salah, siap salah komandan. Ketika dia baris berbaris, upacara entah apa kan, entah latihan militer, entah latihan baris berbaris PBB, latihan tempur. Nah, komandannya itu lebih pengalaman, ya. Namanya komandan guru. Tahu dia mana yang mesti dilakukan oleh murid, mana yang tidak mesti dilakukan murid. Makanya seorang murid itu nyerah aja, mengaku salah aja. Itu kepada komandan militer, pasukan perang, ya. Bagaimana dengan Allah, komandan sang raja di raja, Rabbul Izzah, Rabbul Alamin. Bagus kita akui aja kita salah nih. Tengok nih, la ilaha illa anta. Coba, kalau orang mengaku salah itu disenangi oleh bos mana? Daripada membela-bela diri sendiri, dibenci apa dicinta oleh seorang bos? Mana yang bagus? Orang yang membela-bela diri, sok suci, sok tidak pernah salah, atau orang mengakui kesalahan dan segera untuk merubah
dirinya menjadi baik. Mana yang bagus di antara dua orang ini? Orang yang mengaku salah dengan orang yang tidak pernah mengakui kesalahan. Mengaku salah bagus lagi. Nah begitulah ini. Jadi kalau kita mengaku salah di hadapan Allah, Allah senang sama kita. Allah tahu dengan apa yang kita inginkan. Makanya dibilang tadi ini, lam yada'u biha, lam yada' biha rajulun. Tidak seorang laki-laki muslim pun yang berdoa dengan kondisinya apapun saja doanya, keadaan dalam keadaan apapun dia berdoa dengan doa ini, kecuali Allah akan kabulkan untuknya apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan Allah kabulkan baginya. Oke. Apalagi Sahih Al-Hakim wafaqahu Zahabi. Innal ibadah, yang kelima ya. Inna ibadata Allahu khalisatun takunu bitawjih ad-du'a lillah wahdah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu harus mengkhususkan berdoa kepada Allah saja. Bitawjih, menghadapkan khusus doa itu hanya kepada Allah, milik Allah saja satu-satunya. Mengarahkan permohonannya milik Allah saja, untuk Allah saja. Ya, semoga aku memohon, aku memohon agar Allah melapangkan kesempitan kita. Dan fal qurabu la yamhu illallah. Adapun yang namanya kesulitan itu tidak akan bisa diangkat, tidak bisa dihapus kecuali Allah saja yang bisa. As'alullah ayyufarrija kurabina. Kita mohon kepada Allah agar Allah melapangkan kesempitan-kesempitan kita, dan kesempitan itu tidak mungkin dihilangkan kecuali Allah saja yang mampu menghilangkan. Oke. Jam udah setengah jam. Jam berapa itu? Jam 5 lewat, setengah 6. Oke, sedikit lagi kita baca ya. Asta'inu billahi wahdah. Apa? Ista'inu billahi wahdah. Memohon pertolongan dengan Allah satu-satunya. Nabi pernah bersabda, "Iza sa'alta fas'alillah." Apa artinya? Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau mintalah kepada Allah. Kepada anak pamannya dia bilang, Ibnu Abbas nih. Iya, gulam, kata Nabi kepada anak pamannya, sepupunya lah. Abbas itu kan paman Nabi. Anak paman Nabi itu namanya Abdullah bin Abbas. Dia seru, wahai Ibnu Abbas, wahai gulam, kata Nabi kepada anak pamannya, iza sa'alta, apabila kamu sa'alta apa arti sa'alta? Engkau soal itu pernah soal itu kan pertanyaan ya. Ini soal ujian, ini pertanyaan di dalam ujian. Nah, guru meminta jawaban, itu makanya jadi soal ya. Soal jawab, ya kan? Soal ujian semester. Nah, guru meminta jawaban kepada kita, dikasih soal. Nah, begitu juga Nabi bilang, ini bahasa Arab itu soal itu. Iza sa'alta, kalau kamu meminta sesuatu, kalau kamu mau minta, permintaan itu dihadapkan
kepada Allah. Fas'alillah. Mana ayatnya itu? Surat Al-Fatihah tadi lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang syirik gimana dia? Iyyaka na'budu wa dukun kana nasta'in ya. Iya enggak? Dia tadi sholat ya di masjid. Giliran kehilangan Honda, duit atau sakit, pergi ke dukun dia. Berarti ndak iya kena berdua iya kena nasta'in lagi tadi apa? Iya kena budu wa dukun. Kepada Allah dia beribadah, kepada dukun dia minta tolong. Harusnya gimana? Kepada Allah dia beribadah, kepada Allah juga minta. Karena dua-dua itu harus ulama bilang didahulukan Allahnya. Iyyaka itu Allah. Iyyaka kepada engkau ya Allah. Kan didahulukan itu kan? Ya, tidak boleh kita mengkemudiankan Allah. Lupa kepada Allah memohon pertolongan. Lupa beribadah. Didahulukan Allah itu. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, beribadah kepada Allah. Pada dia saja kita beribadah. Ini kata Nabi, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmizi wa qala hasan sahih. Yaqulu Imamu An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa Haytami, dan Haytami juga Imam Haytami fi tafsir hadzal hadis. Di dalam tafsir hadis ini ma khalasatan. Iza talabtal i'ana, iza talabat al-i'ana ala amru min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, meminta pertolongan terhadap urusan, ya, terhadap satu urusan dari urusan-urusan dunia dan akhirat, maka engkau itu meminta kepada Allah saja. Nah, ini tafsirnya. Iza talabtal al-i'ana, apabila kamu memohon pertolongan atas satu urusan dari sekian banyak urusan dunia dan akhirat, maka mohon kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Tidak terkecuali di dalam urusan apapun yang tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah saja, selain Allah. Ya, apa saja yang Allah saja yang mampu untuk mentakdirkan, ya, mengeluarkan dari permasalahan. Kalau itu hanya Allah saja, maka Allah sajalah yang dimohon bertolong. Tapi kalau masih ada yang lain, misalnya perkara yang sepele, tolong ambilkan gelas, itu Allah juga yang suruh. Enggak lah, tolong kasih kopi segelas ya. Aturannya kan minta tolong dengan sama Allah. Nah, yang tidak boleh itu yang tidak mampu. Minta rezeki, minta hidup, minta bikin hidayah. Tapi kalau masalah nyap charger, ada yang mampu minjamkan charger? Mampulah manusia, kepada manusia itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak mampu, itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah saja permohonan itu dimohonkan, ya. Idza talabtal i'ana, apabila kamu memohon sebuah pertolongan atas suatu urusan dari sekian banyak urusan dunia dan akhirat, fasta'in billah. Hendaknya kamu memohon kepada Allah saja. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Tanpa kecuali dalam setiap urusan apapun, kalau yang Allah saja yang mampu, itu hanya Allah saja. Tidak boleh selain Allah dimohon. Kecuali kalau selain Allah ada lagi yang mampu, ya boleh minta tolong kepada yang bisa dia bekerja. Apa kasyifaul ward,
marid wa talaba rizq wal hidayah. Nah, seperti menyembuhkan sakit, memohon rezeki dan hidayah, itu Allah saja yang mampu itu. Fahiya mimma ikhtassallahu biha, itu adalah kekhususan Allah di dalam perbuatannya wahdah. Nah, hanya Allah saja yang mampu, itu kekhususan bagi Allah itu. Hal-hal yang di luar kemampuan makhluk hanya Allah saja yang mampu, maka itu adalah sifat kekhususan dan diberikan kepada Allah saja sifat itu. Kenapa? Karena sifat itu tidak ada dalam dilakukan manusia. Wa iyamsaskallah bidurrin fala kashifalahu illa Allah. Tidak mampu, tidak ada yang mampu untuk menolak kemudaratan jika Allah yumsikallahu bidurrin, kalau Allah mentakdirkan sebuah kemudaratan, fala kashifalahu, maka tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah menimpakan kemudaratan kepada makhluk, maka tidak ada yang mampu menolak kecuali Allah saja yang mampu menolak. Ya, itu surat Al-An'am. Wa yumkinu al-isti'ana bil bashar al-ahya fima yaqduru alaih, dan memungkinkan meminta pertolongan kepada manusia yang hidup fima, pada apa-apa yang mampu dia melakukan, seperti kabina masjid, seperti buat masjid, bangun masjid, wadaf'u zalim wa ghairuh, dan menolak kezaliman dari selain dia. Itu mampu tuh, orang yang jago pendekar dia mampu, dia menolak kezaliman, membela orang yang berbuat zalim. Liqauli ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah kamu kepada sesamamu dalam hal kebaikan dan takwa. Ya, jadi boleh nih memungkinkan, kalau memungkinkan manusia bisa membantu, manusia yang hidup itu bisa membantu dalam apa-apa yang mampu dia mengerjakan, seperti membangun masjid, menolak kezaliman, itu boleh kepada selain Allah, kepada manusia. Sebagaimana Allah bilang, ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri, bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan bertolong-tolongan juga kamu dalam kebaikan dan takwa, tapi tidak boleh bertolong-tolongan di dalam apa? Tidak boleh tolong-tolongan Yang tidak yang nah, surah Al-Maidah itu ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan takwa. Itu diperintah oleh Allah, tapi dilarang bertolong-tolongan dalam apa? Al-Maidah itu Di akhir-akhir ayat itu. Ayat 2 apa ayat 3? menolong dalam berbuat dosa dan kemusuhan. Nah, jadi tidak boleh tolongan dalam mana? Dalam berbuat dosa dan kemusuhan. Dalam kebaikan? Boleh. Boleh. Seperti inilah contohnya. Kami tolong ngajarkan ngaji. Ya kan? Boleh enggak tolong-tolongan? Kebaikan enggak nih? Ya. Dalam takwa enggak kita ini? Ya. Kemudian Ami ditolong pula. Belikan minyak, bensinnya, belikan bayar duit untuk jajan di rumah ya. Kasih makan lagi pulang bawa-bawa ya. Tolong bertolongan enggak? Ya. Disuruh enggak oleh Allah nih? Ya. Ibadah enggak ini? Ya. Jadi dalam ibadah sudah terlaksana enggak apa yang ditujukan oleh Allah? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk menolong sama Ta'awanu ini ya. Apa lagi satu lagi? Ibadah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Udah terlaksana enggak perintah ini? Tujuan. Apa tujuan kita diciptakan Allah? untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini enggak ibadahnya ini. Ibadah. Nah, berarti sudah cocok ini. Sudah cocok tujuan Allah dengan apa yang kita lakukan. Sama juga dengan ini. Kita pengen kayak Abi, pengennya apa? Bikin taman indah, nah. Ya enggak? Kemudian udah nampak indahnya, nampak?
udah pakai keramik, di halamannya luas, pakai bunga-bunga. Sudah tercipta enggak tujuan? Abi, sudah tercapai enggak? Sudah hampir tercapai. Apa yang belum lagi? Masuk surga misalnya lagi. Kalau soal anak istri sudah punya rumah, sudah mengaji, sudah sholat, sudah kan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan diinginkan oleh orang tua kan? Berarti taufik. Apa arti taufik? Ya, Allah pengen manusia ini beribadah. Allah pengen punya anak soleha. Itu namanya keinginan Allah, itu berarti persesuaian. Apa yang diinginkan Allah, berbuat baik, beribadah kepada Allah. Kita sudah sesuai nih. Sudah sholat 5 waktu, sudah ngaji, kita sudah belajar agama kita. Sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya. Sudah mulai sudah mulai gelap ya. Siap-siap berbuka gitu lagi. Pada hari yang berapa nih? Ketiga ya. Sabtu, Ahad, Senin. Hari yang ketiga nih. Malam yang keempat nanti ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi langsung lah ya. Enggak perlu main-main HP lagi ya. Hah? Coba tengok dulu ya.